transaksi kas kecil. Sebelumnya, apakah Anda tahu apa itu kas kecil? Saya Bu. Silakan. Kas kecil merupakan pengeluaran rutin dan relatif kecil jumlahnya. Oke. Jawaban dari Mbak Wan sangat tepat ya. Jadi kas merupakan suatu aktiva lancar yang meliputi uang logam, uang kertas, atau sejenisnya yang bisa digunakan sebagai alat tukar dan mempunyai jasa pengukuran akuntansi Kemudian kas kecil itu merupakan uang yang dicadarkan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran yang sifatnya rutin tapi jumlah rupiahnya relatif kecil. Kemudian ada beberapa karakteristik dari kas kecil. Yang pertama yaitu jumlah dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditemukan oleh manajemen perusahaan. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari kas kecil, yaitu menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian kantor. Kemudian menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Kemudian meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk pada relasi bisnis pimpinan. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada sistem pencatatan kas kecil. Sistem pencatatan kas ada berapa? Dua. Yang pertama ada sistem dana tetap dan sistem dana tetap. Yang pertama ini sistem dana tetap. Sistem dana tetap merupakan pencatatan kas kecil di mana setiap ada pengeluaran kas kecil tidak akan merubah saldo kas kecil tersebut. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang PPS tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Kemudian yang kedua ada sistem dana tidak tetap, yaitu pencatatan kas kecil di mana setiap ada pengeluaran kas kecil langsung dicatat karena akan merubah saldo kas kecil. Kemudian ada perbedaan dari sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Apakah ada yang bisa menyebutkannya, membacakannya? Silakan bagian. Perbedaannya, poin pembelajaran kas kecil dana tetapnya tidak ada jurnal, hanya membuat bukti pembayaran sebagai bukti pengeluaran kas. Sedangkan dana tidak tetapnya harus dijurnal sesuai dengan expense-nya, bebannya. Poin pengisian kembali, dana tetapnya itu sesuai dengan rekening ledger sehingga pengisiannya harus sesuai dengan kebijakan perusahaan dan sesuai dengan jumlah kas kecil saat pertama kali dibentuk. Sedangkan dana tidak tetapnya itu pengisian sesuai dengan yang dibutuhkan. Terima kasih Mbak Dian. Selanjutnya ada beberapa langkah yang dilakukan dalam membuat metode sistem dana tetap. Yang pertama itu pembentukan dana kas kecil, di mana pemegang kas nanti diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Kemudian yang ketiga, setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Selanjutnya ada data soal. Mungkin ada yang ingin membacakan soalnya? Saya Bu. Silahkan Bu. Undang Laras menyelenggarakan pencatatan kas kecil untuk pengeluaran sebagai berikut. Transaksi selama bulan Desember 2015. 1 Desember pengisian dana kas kecil sebesar Rp600.000. 6 Desember dibeli materai senilai Rp25.000. Kemudian tanggal 10 dibayar
ada yang ingin mencoba untuk menjawab contoh soal ini? Oke, silahkan Bu Asma. Izin ke belakang, silakan. Terima kasih. Jadi untuk jurnal dari contoh soal tersebut yaitu pada tanggal 1 Desember kas kecil di sisi debit senilai Rp600.000, kemudian kasnya di sisi kredit sebesar Rp600.000. Kemudian jurnal pada pengisian kembali dana kas kecil beban materai di sisi debit senilai Rp25.000, kemudian beban telepon di sisi debit sebesar Rp40.000, dan kemudian beban air di sisi debit sebesar Rp20.000, dan kas di sisi kredit senilai Rp85.000. Ya, jadi benar ya? Seperti ini ya, sama kan? Sama kan ya? Begitu sama. Apakah ada yang ditanyakan? Sebelum Ibu kasih beberapa pertanyaan lainnya. Saya mau tanya, silakan Mbak Nabila. Mengapa suatu perusahaan itu perlu membentuk dana kas kecil? Ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu, silakan Mbak Reza. Apa yang dimaksud dengan mutasi kas kecil? Terima kasih. Jadi Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila, yaitu tadi pertanyaannya mengapa suatu perusahaan perlu membentuk dana kas kecil ya? Ya. Karena kas kecil itu dibentuk karena digunakan untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil sehingga tidak efektif jika dibayar dengan cek atau kas umum suatu perusahaan. Oke, sudah jelas? Sudah Bu. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Reza yaitu apa yang dimaksud dengan mutasi kas kecil? Jadi mutasi atau perubahan kas kecil pada dasarnya terjadi akibat adanya penerimaan dan pengeluaran dana, seperti itu Mbak. Oke, jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu ada beberapa pertanyaan. Jadi teman-teman bisa mengacungkan tangan jika ingin menjawab, dan nanti jika menjawab Ibu akan kasih tambahan poin. Oke. Pertanyaan yang pertama, sebutkan tujuan dari kas kecil itu. Saya Bu, silakan Mbak Juni ya. Tujuan dari kas kecil itu untuk menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Kemudian untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan juga tidak praktis atas pengeluaran yang mungkin relatif kecil. Benar ya, jadi jawaban Mbak Juni itu tepat sekali. Berikan pertanyaan Mbak Juni. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan langkah-langkah pembentukan
Silakan, Mbak Uli. Pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas nanti diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Setelah dana kas kecil habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Oke, terima kasih Mbak Puput. Tepat sekali jawaban dari Mbak Puput. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya, siap-siap. Yaitu pertanyaannya, sebutkan karakteristik dari kas kecil. Saya Bu, Silakan Mbak Kristia. dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Jumlahnya dibatasi tidak lebih dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen. Terima kasih Mbak Kristia, jawabannya tepat sekali. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak perlu.